Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelati Putri, NIM C24012010003 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghitung aspek-aspek dalam pola pertumbuhan pada ikan. Yang nantinya dari data ini akan ditentukan nilai total dari distribusi frekuensi panjang, lalu nilai total dari hubungan panjang bobot, dan nilai total dari faktor kondisi. Nah, dari data ini panjang totalnya masih sentimeter. Maka kita akan buat panjang totalnya ini menjadi satuan milimeter. Nah, kita kasih nama panjang total dalam satuan milimeter. Oke, caranya mudah, tinggal dikalikan 10 saja, karena dari senti ke milimeter itu kan turun 10, jadi tinggal dikali 10. Nah, ini tinggal di-drag ke bawah. Lalu, kita sudah mendapatkan panjang total dalam satuan milimeter. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai-nilai berikut ini. Nah, untuk nilai N, dicarinya itu dengan fungsi count. Lalu, blok semua data yang ada di kolom panjang total. Nah, lalu enter. Untuk nilai maksimumnya menggunakan rumus fungsi max dan blok data di kolom panjang total. Tekan enter. Untuk nilai minimumnya, rumus fungsinya min, sama dengan min, buka kurung, di blok lagi data yang panjang totalnya, dan enter. Nah, untuk jumlah kelas, ini rumusnya itu 1 ditambah 3,32 dikali log N. Kita sudah mendapatkan N-nya itu 171. Kita kurung, lalu enter. Nah, di sini jumlahnya itu masih 8, sekian. Nah, kita harus membulatkan ke atas menjadi 9. Lalu untuk nilai kelasnya itu rumusnya nilai maksimum ditambah dengan dikurang dengan nilai minimum. Nah, lalu untuk lebar kelasnya itu, untuk lebar kelasnya sama dengan buka kurung nilai maksimum dikurang nilai minimum, tutup kurung dibagi dengan jumlah kelasnya yang 9 ini. Enter. Nah, untuk NST-nya ini nilai satuan terkecil dari panjang total dengan satuan mm, ini ialah 1 ya. Nah, untuk jarak kelasnya sama dengan interval kelas atau lebar kelas ditambah dengan nilai NST. Oh iya, ini untuk lebar kelas tidak usah dibulatkan lagi karena ini nilainya sudah bulat, sudah pasti. Nah, selanjutnya kita mencari nilai data-data dari distribusi frekuensi panjang. Untuk yang pertama itu selang kelas bawah atau SKB. Untuk data pertamanya sama aja kayak nilai minimum. Tinggal enter. Lalu untuk SKA-nya sendiri ialah SKB ditambah dengan LK atau lebar kelas. Nah, selanjutnya untuk data kedua di SKB itu SKB data yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Nah, di sini kita menambahkan fungsi string karena agar memudahkan dalam pengerjaan. Nah, dikarenakan di sini jumlah kelasnya ada 9 dan di sini baru ada 2, jadi kita tinggal tarik ke bawah aja. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk SKA-nya masih sama, rumus SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, di sini dikasih string juga,
Enter, dan tinggal drag ke bawah. Untuk SK-nya, itu sama dengan data pertama SKB, simbol dan sama strip, lalu data pertama SKA. Enter. Nah, ini tinggal drag saja. Lalu untuk BKB-nya itu rumusnya SKB dikurang dengan 1/2 dikali dengan MST. Nah, ini kita langsung pakai string aja ya. Nah, kita drag, lalu untuk BKB-nya sama dengan nilai, untuk BKA-nya sama dengan nilai SKA, ditambah dengan tutup buka kurung 1/2 dikali nilai NST. Tutup kurung, jangan lupa dikasih string. Dan enter. Ini tinggal drag lagi. Nah, untuk PK-nya sama kayak SK ya. Dikasih simbol tambah dan simbol strip lalu BK. Tinggal ke bawah aja. Untuk nilai tengah atau XI-nya itu merupakan ini SKB ditambah dengan SKA, tutup kurung dibagi dengan 2. Tinggal drag. Nah, selanjutnya untuk nilai FI atau frekuensi, ini kita harus memblok semua kolom, lalu sama dengan frekuensi, lalu data array-nya ini merupakan data panjang total. Kita blok. Nah, lalu instruksi selanjutnya ialah titik koma, dan bins array-nya ini merupakan SKA. Tutup kurung, lalu untuk menghasilkannya kita harus menekan tombol Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan. Nah, sudah didapatkan hasilnya segini. Selanjutnya kita akan membuat grafik histogram. Kita ke Insert, lalu ke kolom, pilih yang ini. Nah, lalu kita klik kanan, select data, lalu add, lalu kita masukkan series values-nya itu nilai F, nilai frekuensi. Nah, oke. Lalu kita edit, axis label range-nya itu SK. Nah, oke. Ini kita hapus aja. Kita ubah dulu ininya. Nah, kita ubah ke sini. Nah, ini kita hapus aja. Ini hapus juga. Lalu kita hilangkan garis grid line-nya ini. Lalu kita juga buat grafiknya itu grafik transparan ya, teman-teman. Format chart area, ini fill-nya no fill, bordernya no line, border style-nya juga udah tidak bisa diapa-apain, ini close, ini tinggal kita format, ini no fill. Nah, ini udah transparan, tinggal kita ubah ininya, kita bold, kita buat bold, format chart area, kita nah, fill-nya no fill, line color-nya solid line, warnanya hitam, lalu line style-nya kita tambahkan ke 1 PT. Nah, lakukan juga pada ini, fill-nya no fill, line-nya solid line style-nya tambahkan jadi 1. Nah, seperti ini. Untuk warna grafik histogramnya kita ganti jadi warna hitam aja ya, teman-teman. Nah, sudah, lalu kita ubah font-nya jadi Times New Roman, dan font size-nya itu 12.
Lalu kita ubah namanya, sumbu X itu tadi frekuensi, lalu sumbu X-nya itu selang kelas dalam satuan milimeter. Nah, ini sudah jadi untuk bagian distribusi frekuensi panjang. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis hubungan panjang bobot. Nah, langkah pertama kita harus melakukan panjang total dan bobot ikan. Sama dengan fungsi log, lalu pilih ini, itu kurung. Nah, sudah dapat, kita tinggal kebawain saja. Nah, lalu yang ini juga sama, log dari W. Kebawahin. Nah, kita sudah mendapatkan nilai log dari X dan Y. Nah, selanjutnya kita mencari sigma nih. Yang pertama itu sigma X. Tinggal sama dengan sum, lalu kita blok datanya, dan enter. Nah, ini sudah dapat. Lalu untuk sigma Y, sum juga sama. Lalu blok data di kolom log W. Enter. Nah, didapatkan hasil segini. Lalu untuk sigma X pangkat 2-nya itu pakai rumus fungsi sum X key. Blok datanya yang di kolom log L atau X, lalu enter. Lalu untuk sigma Y pangkat 2-nya juga sama sum X key. Blok lagi, enter. Nah, untuk sigma X, Y-nya itu kita menggunakan rumus fungsi sum produk. Lalu array satunya itu ini, log L, kolom log L. Lalu titik koma, dan blok data yang kolom log W. Sudah, tinggal enter. Dan didapatkan hasil segini, lalu untuk X-bar-nya tinggal average dari data ini. Enter, sama yang ini juga average, blok, enter. Nah, lalu untuk nilai N-nya sama kayak cara yang di DFP, yaitu dengan rumus fungsi con. Lalu kita blok. Nah, enter. Sama 171. Lalu untuk nilai B-nya atau nilai slope ini menggunakan sama dengan buka kurung sigma XY, lalu dikurangin buka kurung 2 kali 1 per N-nya 171, lalu dikali dengan sigma X
dikali dengan sigma Y. Tutup kurung 2 kali, ini dikasih juga. Nah, lalu dibagi sigma X kuadrat dikurang tutup kurung 2 kali 1/n tutup kurung dikali dengan X sigma X yang dipangkatkan dengan 2. Tutup kurung 3 kali. Enter. Nah, kita baiknya membuat 4 angka di belakang koma aja ya. Nah, ini udah. Satu lagi. Lalu untuk mencari nilai A atau interceptnya itu digunakan rumus Y bar sama dengan Y bar, lalu dikurangin buka kurung B dikali X bar. Tutup kurung, enter. Nah, ini nilainya masih min, maka kita antilopkan dengan sama dengan 10 pangkat A. Nah, ini hasilnya segini, ini kita buat 4 angka di belakang koma, lalu ini juga. Ini juga dibuat 4 angka di belakang koma. Nah, lalu maka nilai W-nya itu 0,00001 L pangkat B. B-nya itu 3,4263. Untuk interpretasinya, maka setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel sidik ragam. Nah, untuk mencari ini DBR itu 1, lalu untuk DBS itu N-2, N-nya itu 171, min 2, kalau DBT-nya itu N min 1. Lalu untuk JK-nya, digunakan rumus, untuk JKR digunakan rumus sama dengan B dikali dan buka kurung 2 kali, lalu sigma XY, lalu kurang buka kurung 2 kali 1/n tutup kurung dikali sigma X dikali dengan sigma Y. Tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Enter. Lalu untuk nilai JKT terlebih dahulu digunakan rumus sama dengan sigma X kuadrat dikurang tutup kurung 2 kali 1/n tutup kurung dikali buka kurung sigma Y yang dikuadratkan.
lalu tutup kurung 2 kali. Nah, untuk mencari nilai JKS-nya, tinggal dikurangin JKT dikurang dengan JKR. Enter. Untuk rumus KTR, sama dengan JKT dibagi dengan DBR. Lalu untuk KTS, yaitu JKS dibagi dengan DBS. Nah, untuk F-hit-nya sama dengan KTR dibagi dengan KTS. Ini kita jadikan 4 angka di belakang koma dulu ya. Nah, sudah. Lalu F-tab-nya menggunakan rumus fungsi fin P dengan probability-nya 0,05 titik koma DBR dan titik koma DBS. Kurung enter. Nah, untuk mencari R kuadratnya sama dengan JKR dibagi dengan JKT. Lalu untuk kesimpulannya, ini di belakang ini kita sesuaikan dulu dengan menempatkan 4 angka di belakang koma. Ini sudah. Lalu kesimpulannya, berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa F itu lebih besar daripada F tabel. Maka hipotesisnya ialah H1. Yang artinya panjang mempengaruhi bobot. Serta didapatkan juga nilai R pangkat 2 sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat karena dia nilainya sebesar 0,9185. Yang sangat kuat. Sudah. Lalu kita akan menguji T. Yang pertama kita harus mencari SB kuadratnya dengan rumus sama dengan KTS dibagi buka kurung sigma X kuadrat lalu dikurangin dengan buka kurungnya 2 kali 1/n tutup kurung dikali dengan buka kurung sigma X yang dikuadratkan. Ini 3 kali tutup kurungnya. Nah, lalu enter. Nah, untuk SB-nya sama dengan SQRT dari nilai SB kuadrat. Untuk kehitungnya menggunakan rumus fungsi ABS. Buka kurungnya 2 kali, B, nilai B, min 3, tutup kurung dibagi dengan nilai SB. Tutup kurung. Enter. Nah, selanjutnya untuk T tabelnya menggunakan rumus fungsi tin V dengan probability-nya 0,05 karena kita memakai selang kepercayaan 95%, lalu titik koma dan DBS. Enter. Nah, hasil ini memberi kesimpulan bahwa berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa T hitung itu lebih besar dari T
tabel. Maka hipotesisnya adalah H1, yang artinya pola pertumbuhan ikan itu bersifat alometrik negatif atau dapat juga diartikan sebagai pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan tambahan bobot. Nah, sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat grafik. Caranya yaitu insert. Kita buat grafik di sini saja. Insert, lalu pilih yang scatter yang biasa. Nah, lalu kita select data. Nah, di sini kita add, lalu untuk series X value-nya itu panjang total, kita blok. Untuk series Y value-nya yaitu kolom yang panjang bobot ikan. Nah, oke, dan oke. Nah, ini gambaran tabelnya seperti ini. Lalu tinggal kita rapikan saja. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, kita hapus grid line-nya. Lalu, nah di sini kita akan menambahkan format data series, no fill. Kita ambil thread line. Nah, ininya jadi power. Lalu tambahkan equation dan R square. Nah, lalu kita close saja. Line color-nya udah solid line. Oke, ini sudah ya. Ini jadi satu saja. Nah, seperti ini kita hapus saja. Lalu kita tinggal rapikan ini. No fill, border color-nya itu no line, solid line. Ininya satu. Oke, yang ini juga jangan lupa yang bawahnya. No fill. Oke. Nah, ini no fill and color solid line. Yang satu. Yang bawahnya fill-nya no fill, line color solid line dengan satu PT. Nah, lalu kita ubah ininya jadi no fill, border color-nya no line. Oke, nah jadi ini sudah transparan tabelnya. Kita hapus bordernya dulu. No line. Oke, nah ubah ini, kita rename ini bobot ikan. Hitungannya itu gram. Lalu di sini ada panjang total. Satuannya milimeter.
Oke, kita ubah ininya, konsepnya jadi Times New Roman, ukurannya 12. Bentar, semuanya aja. Times New Roman 12. Oke, ini kita pindahin ke sini. Ini kita ubah jadi Y-nya itu kan sama dengan W, lalu ini 0,005 kali 1, lalu ini L. Nah, kita tambahkan N-nya itu sama dengan 171. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menganalisis faktor kondisi. Nah, ini saya sudah meng-copy paste dari data-data sebelumnya, dari analisis-analisis sebelumnya. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah mengetahui faktor kondisi dari setiap datanya. Rumus faktor kondisi sendiri yaitu FK sama dengan W dibagi A dikali L pangkat B. Nah, di sini sama dengan W-nya nilai ini, lalu dibagi buka kurung dengan nilai A yang sudah di envelope, jangan lupa di string, lalu dikali dengan L-nya yang ini, lalu dipangkatkan dengan B. Jangan lupa untuk di string. Nah, ini ditutup kurung enter. Nah, ini sudah, tinggal kita drag ke bawah sampai terakhir. Oke, sudah dapat datanya. Kita biasakan dengan 4 angka di belakang koma. Nah, udah. Lalu, kita harus mengurutkan data panjang berdasarkan panjang total dengan cara kita blok semuanya. Lalu kita sort and filter, custom sort. Nah, ini sort by panjang total, lalu value, dan small to large. Nah, ini udah. Lalu, selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selang kelas. Nah, ini yang pertama itu selang kelas 200 sampai 210. Kita blok sampai 210. Nah, kita beri warna. Lalu selanjutnya 211 sampai 222. Lalu selanjutnya yaitu 222 sampai 232. Oh, ini yang data kedua itu 211 sampai 221. Ini berarti sampai 221. Tapi sampai sini. Lalu 222 sampai dengan 232. 222 sampai 232. Nah, kita beri warna. Lalu selanjutnya ialah 233 sampai 243. 233 sampai 243. Sampai sini.
Lalu 244 sampai 254. Sampai 254. Oke. Selanjutnya 255 sampai 265. Di sini. Lalu selanjutnya 266 sampai 276. 266 sampai 276. Di sini. Dan yang terakhir itu data ini. Satu-satu. Sudah. Selanjutnya kita akan mencari FK rataan menggunakan rumus fungsi average, lalu blok, sesuai dengan warna ya, sesuai dengan SK, lalu masih sama, sampai habis. Ini karena datanya cuma satu, maka kita sama dengan langsung tulis saja, lalu enter. Yang terakhir juga sama. Nah, karena ini hanya memiliki satu doang, maka otomatis nilai std-nya itu 0. Karena dia itu datanya tidak menyebar. Nah, untuk nyari std-nya menggunakan rumus fungsi sama dengan std. Lalu, seperti yang tadi, enter. Nah, kita sudah mendapatkan FK rataan dan nilai std-nya. Lalu sekarang kita akan membuat grafik, pilih scatter yang biasa saja. Lalu kita taruh sini. Kita select data.
lalu add, lalu ininya X value-nya itu diisi dengan selang kelas, dan series Y value itu diisi dengan faktor kondisi rataan. Nah, lalu pencet OK. Oke. Nah, ini seperti ini grafiknya. Kita rapikan dulu grafiknya dengan format sesuai dengan ITB. Profil, line color, solid line, ininya 1, lalu yang bawahnya juga, profil, line color, solid line, ininya 1. Oke, lalu kita ubah menjadi Times New Roman semuanya. Oke, ini hapus saja. Lalu kita ke error bar di layout. Nah, ini kita tambahkan error bar. Nah, karena kita hanya membutuhkan yang vertikal saja, maka yang horizontalnya kita hapus. Didapatkan seperti ini. Lalu kita more. Ininya sudah benar, sudah sesuai, tapi kita custom menjadi ininya std. Sebentar. Jadi std, dua-duanya std ya. Nah, oke. Klik close. Sudah. Kita rapikan lagi. No fill, bordernya mulai. Oke. Nah, seperti ini untuk tabelnya. Untuk tabel faktor kondisi bentuknya seperti ini. Kan?